Shalom, salam jumpa kembali di program Belajar Happy bersama Mr. Kardi. Saya harap kalian semua sehat-sehat semua ya, dan juga setiap yang mengikuti pembelajaran kita ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan cita-cita, motivasi sebagai faktor meraih masa depan, dan juga kita akan belajar dasar Alkitab, cita-cita remaja Kristen. Nah, kita belajar yang pertama, apa itu cita-cita? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Nah, adik-adik, apakah punya cita-cita? Atau masih belum nih punya cita-cita? Nah, segera ya cari tahu apa yang menjadi cita-cita dan harapan setiap kalian semua. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui apa rancangan-rancangan yang terbaik buat kita, ya. Bahkan Dia telah menyediakan rancangan-rancangan yang penuh harapan bagi kita. Apa rancangan-rancangannya? Yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Oke, semangat ya adik-adik. Manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju dataran rendah, mengikuti kemana saja alur sungai membawanya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Nah, cita-cita adalah sebuah rancang bangun kehidupan seseorang, ya. Fenomena seseorang tanpa cita-cita bisa dengan mudah kita temui. Cobalah tanyakan kepada beberapa temanmu atau yang saudaramu yang sudah lulus, di manakah mereka akan melanjutkan studi mereka, atau apa yang akan mereka lakukan setelah mereka lulus. Mungkin sebagian dari mereka akan menjawab tidak tahu, menjawab dengan rasa ragu, atau menjawab mereka akan memilih suatu jurusan favorit di perguruan tinggi negeri atau swasta tertentu. Apakah jurusan favorit tersebut mereka pilih karena memang sesuai dengan potensi dan minat mereka? Apakah mereka mengetahui gambaran umum perkuliahan di jurusan tersebut? Ataukah hanya sekedar ikut-ikutan teman, gengsi belaka, tren karena mengikuti anjuran orang tua, atau bahkan asal pilih? Jika demikian, maka yang terjadi selanjutnya adalah di saat perkuliahan sudah berlangsung, beberapa dari mereka merasa jurusan yang dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi setelah itu ia akan mengikuti ujian lagi di tahun depan atau malas-malasan kuliah. Hal ini sungguh suatu pemborosan terhadap waktu, biaya, dan tenaga. Nah, untuk buat adik-adik semua, ingatlah, perhatikanlah semua dan mulailah impikan, mulailah cari tahu apa sih yang menjadi cita-cita dan harapan untuk masa depan setelah selesai, mau kemana, mau lanjut di mana, atau mau bekerja. Silakan direnungkan dan silakan dicari tahu. Nah, yang kedua, kita belajar tentang motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan dapat mudah mencapai sesuatu yang diinginkan, caranya kita harus memiliki motivasi. Motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia, sehingga manusia belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalankan hidup dan kehidupannya.
Dan yang terakhir kita akan belajar dasar cita-cita remaja Kristen. Setiap remaja pasti punya cita-cita, bukan? Sebagai remaja Kristen, kamu perlu melandasi cita-cita dan harapan pada kebenaran firman Tuhan. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Selanjutnya, ada satu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen dapat berhasil kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang, termasuk cita-cita Anda. Nah, syarat itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2a, yang kesukaannya adalah Taurat. Tuhan akan merenungkannya siang dan malam. Ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja tercapai pada suatu hari nanti, maka remaja perlu mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi semua cita-cita anak remaja Kristen diambil dari Mazmur 1 ayat 1-3. Dalam kitab Mazmur 1:3b dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, cita-cita kita sebagai remaja Kristen akan berhasil jika berdasarkan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan sendiri. Yang harus dilakukan remaja sekarang untuk menggapai masa depan yang lebih baik adalah dengan menentukan cita-citanya yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ayo tentukan cita-cita kamu yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar bahwa cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh dari tersesat. Oke, maka yang menjadi ayat emas di sini kita akan bagikan, yaitu diambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun, Mister akan lihat apakah kalian sudah belajar atau belum. Maka silakan jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang dijawab adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan cita-cita? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi motivasimu dalam usaha meneruskan belajar? Dan yang terakhir, apa ayat firman yang kamu hafal dalam mencapai cita-citamu? Nah, pertanyaan ini akan kamu jawab di kolom komentar yang tersedia di YouTube ya. Nanti di channel Mister akan silakan kalian jawab, dan setiap jawabannya akan Mister cek dan akan Mister nilai tentang kamu. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan dengan baik dan jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.